Matur sembah nuwun, salam rahayu buat semuanya. Kesempatan kali ini saya ingin memberi tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang selalu didampingi oleh para leluhurnya, ataupun yang bisa dibilang titisan dari para leluhur. Ciri-ciri itu bisa kita dapat terkadang terlihat dari sejak lahir ataupun dari kecil. Nah, dari semua cucu-cucu orang ini tidak semuanya mendapatkan anugerah dari para leluhurnya. Contoh-contoh ataupun ciri-ciri dan tanda-tandanya diantaranya dari kecil anak ini biasanya dablek, nakal, semaunya sendiri, susah diatur. Karena itu simbol dari sebuah kebebasan dalam kita menentukan sebuah kehidupan. Karena yang lahir di anak kecil itu terkadang lebih tua daripada kita yang sudah tua-tua seperti ini. Yang saya maksud jiwanya. Jadi kita harus menyadari bahwa yang lahir di anak-anak sekarang ini jiwanya itu justru lebih tua daripada kita yang sekarang. Kalau umur tua kita, tapi kalau soal jiwa sebenarnya ini adalah regenerasi dari para leluhur-leluhur terdahulu. Itu salah satu tandanya dablek ya. Yang kedua, di saat usianya sudah menginjak dewasa, anak ini akan senang menyendiri ataupun melakukan tirakat. Jadi tirakat ini tidak ada yang menyuruh. Tahu-tahu dia berpuasa ataupun menyendiri dalam kamar. Dan tanda-tanda yang ketiga, anak ini biasanya diberi kelebihan mengetahui setiap apa yang akan terjadi. Makanya dia sering melarang orang lain kadang, jangan ke sana, hati-hati. Sebenarnya dia sudah mengetahui, kalau dalam Jawa weruh sadurunge winarah. Jadi mengetahui kejadian yang belum terjadi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, bahkan kepada teman-temannya atau orang lain. Karena sebenarnya yang membimbing itu adalah jiwa dari leluhurnya itu tadi. Dan yang keempat, anak ini dalam mendalami sebuah keilmuan itu akan lebih cepat tanggap ataupun memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena apa? Karena dia hanya mengulang. Sebenarnya dia sudah paham, sudah ada memori dalam otaknya, tapi dia hanya ingin membuka memori lama. Dia itu mengulang. Makanya kalau soal keilmuan, dia akan lebih tanggap, cepat dalam memahaminya. Wadahnya itu sudah siap sebenarnya, tinggal ada yang membuka kuncinya atau enggak, gitu aja. Dan yang terakhir, dia akan lebih senang dengan ajaran-ajaran leluhur ataupun adat budaya dari leluhur. Walaupun dia sudah ingin mendalami sebuah keyakinan, tapi dia nanti akan kembali ke ajaran-ajaran leluhurnya. Karena di saat dia belum kembali, biasanya orang yang dinaungi oleh jiwa leluhur ini dalam perjalanan hidupnya akan banyak gemblengan, banyak cobaan, banyak penderitaan yang akan dia alami. Sebenarnya itu untuk menggembleng raga dia, agar apa? Jiwa yang ada di dalamnya ini benar-benar menyatu dalam dirinya, sehingga di saat dia dewasa, dia sudah siap menjalankan ilmu yang ada pada jiwanya ini, itu dia tidak akan
sombong ataupun semena-mena menggunakan ilmunya. Makanya di saat sampean mengalami kepahitan hidup, kesusahan ataupun penderitaan yang luar biasa, jangan terburu-buru mengeluh. Sadarilah mungkin leluhur panjenengan itu juga orang-orang hebat yang memilih raga jenengan dengan gemblengan yang luar biasa. Agar apa? Agar menjadi wadah dari jiwanya, sehingga di saat sampean menyadarinya dan sampean kembali ke ajaran leluhur dan mendalami lagi keilmuannya, itu sampean di situ baru akan menyadari bahwa sebenarnya perjalanan yang sampean jalani, yang sampean lakukan selama ini ternyata menuntun sampean ke arah ke situ. Makanya jangan heran di saat satu keluarga jenengan ada yang bandel sendiri, jangan heran, itu memang dari para leluhurnya. Dan jiwa-jiwa leluhur ini akan menyatu dalam tubuh seseorang apabila orang-orang tersebut benar-benar menghargai para leluhurnya. Dan biasanya memang orang-orang yang dinaungi oleh jiwa leluhur ini pasti lebih dekat dengan para leluhurnya. Bahkan semasa hidup, contoh simbahnya ini akan sangat senang ataupun mencintai anak ini, karena mereka sudah tahu dia nanti akan memilih raga yang mana untuk melanjutkan perjuangannya yang belum selesai. Jadi jiwa leluhur yang menyatu dalam raga kita, bukan khodam. Kalau khodam itu kan jin dan setan yang membantu manusia. Nah, leluhur ini sampean harus hati-hati di sini. Leluhur itu bukan jin dan setan, tetapi jiwa leluhur ini adalah kemurnian ataupun sifat yang akan menyatu pada tubuh seseorang, sehingga perilaku, tutur kata ataupun perjalanan hidup itu akan bisa dibaca oleh orang lain dia itu sama seperti leluhurnya, bukan khodam. Jadi buat panjenengan yang mengira leluhur itu khodam, dibenahi dulu, karena leluhur itulah yang membuat kita ada saat ini. Kalau sampean menganggap leluhur itu khodam, berarti sampean itu dulu regenerasi dari para khodam, dari jin dan setan. Sampean itu berarti anak turun dari benda goib. Nah, itu harus sampean sadari. Itulah kelima tanda tadi yang mungkin salah satunya ataupun mungkin itu ada pada diri panjenengan semuanya. Sampean harus cepat-cepat menyadari dan kembali menghargai para leluhur jenengan. Apabila sampean putus tidak mengetahui leluhur jenengan, setidaknya sampean menanyakan kepada keluarga jenengan, karena tidak mungkin tidak ada yang tahu sejarah dari para leluhur jenengan. Dan bisa diambil juga dari nama leluhur jenengan, itu sudah bisa dicari, bisa dikaji tentang perjalanan hidupnya. Nah, ini semoga ada manfaatnya buat jenengan semuanya. Jadi jangan mudah putus asa dalam menjalani kehidupan, karena Tuhan selalu mempunyai rahasia untuk kebaikan seluruh makhluknya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Atur sembah nuwun.